Pada tugas besar produktivitas konstruksi, kami kelompok 7 mengambil topik mengenai analisis produktivitas pada pekerjaan fabrikasi pembesian pada proyek ITB Innovation Park. Kami mengambil topik ini dikarenakan pentingnya untuk mengetahui nilai suatu produktivitas pekerjaan, di mana ini akan dipakai sebagai bahan evaluasi suatu pekerjaan, terutama pada pekerjaan pembesian, agar pekerjaan pembesian selanjutnya bisa lebih efektif. Terutama untuk mengurangi isu idle, delay, dan waste dari sumber daya yang digunakan. Penilaian produktivitas pada pekerjaan perakitan pembesian dirasa penting karena dari keseluruhan pekerjaan struktural yang bermaterial beton bertulang pastinya menggunakan tulangan atau besi untuk menopang kekuatan tarik beton. Selanjutnya, apa itu produktivitas? Produktivitas adalah perbandingan antara input dengan output, di mana input diartikan sebagai orang per jam atau orang per hari, sedangkan output diartikan sebagai kuantitas hasil pekerjaan, di mana satuannya bervariasi tergantung pada pekerjaan yang diukur. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas seperti tingkat pendidikan, tingkat ketahanan fisik, tingkat keterampilan fisik, hubungan antara atasan dengan bawahan, kemampuan manajerial, dan juga kemampuan penggunaan sarana-sarana produksi. Pada penelitian ini, kelompok kami mengukur produktivitas pekerja menggunakan time study dari hasil rekaman video. Adapun metode analisis yang digunakan adalah MPDM atau Method Productivity Delay Model dalam bentuk proses chart, cycle chart, dan crew balance chart. MPDM sendiri terhubung dengan teknik-teknik lain seperti metode work sampling, metode time study, production function analysis, statistical analysis, dan juga balancing model. Metode pertama yang digunakan adalah time study, yang merupakan metode pengukuran produktivitas pekerja di lapangan yang dilakukan secara langsung menerus terhadap kegiatan yang diamati. Tujuannya adalah untuk mengukur incremental durasi dari berbagai tahapan. Kemudian dari tahapan yang ada diklasifikasikan menjadi 3 jenis, effective, contributory, dan ineffective work. Dari data yang didapatkan, kami lakukan analisis perhitungan, sehingga didapatkan persentase untuk effective work sebesar 52,37%, contributory work sebesar 29,54%, dan ineffective work sebesar 18,18%. Sehingga LUF untuk satu tim pekerja fabrikasi pembesian didapatkan sebesar 67,10%. Berdasarkan data time studies, kami melakukan analisis menggunakan MPDM. MPDM kami mengamati sebanyak 7 siklus yang mana setiap siklusnya terdiri dari pengambilan besi sampai pengambilan besi yang sudah dipotong dan dibengkokkan. Pada pengamatan kami mengamati beberapa delay yang terjadi setiap siklusnya yang berbeda-beda. Delay yang kami amati adalah environment, equipment, labor, material, dan manajemen. Berdasarkan hasil pengamatan, kami mendapatkan bahwa ideal productivity yang dapat dicapai oleh para pekerja adalah sebesar 14,34 unit per hour. Sedangkan produktivitas yang telah dilaksanakan oleh pekerja saat ini adalah sebesar 7,11 unit per hour. Berdasarkan data tersebut, dapat dilakukan improvement sampai mencapai ideal produktivitas yang ingin dicapai. Metode ketiga adalah work sampling. Work sampling merupakan metode pengukuran produktivitas secara langsung dengan cara mengadakan sejumlah pengamatan aktivitas kerja dari mesin, proses, dan kerja. Metode ini bertujuan untuk mengetahui persentase waktu produktif yang dimiliki pekerja selama jam kerja normal. Pada metode ini dibagi menjadi 3 klasifikasi pekerjaan, yaitu effective work, contributory work, dan ineffective work. Hasil dari pengamatan ini mengambil 100 sampel dengan confidence level 95% adalah tukang 1 memiliki effective work lebih besar dari pekerja 2 dengan beda 53% untuk pekerja 1 dan 50% untuk pekerja 2. Contributory work untuk tukang 1 29% dan pekerja 2 27%. Dan terakhir ineffective work pekerja 2 lebih besar yaitu 22% dan pekerja 1 18%. Sehingga LUF untuk pekerja 1 adalah 67,5% dan LUF untuk pekerja 2 adalah 64,5%. Metode selanjutnya yang digunakan adalah 5-minute rating, di mana metode ini lebih efektif dan juga cepat dibandingkan metode lainnya. Adapun kegunaannya adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pekerja. Pengamatan kami lakukan selama 30 detik sampai dengan beberapa menit, di mana total durasinya minimum sama dengan jumlah pekerja yang diamati. Kemudian data yang ada kami analisis dan didapatkan persentase untuk effective work sebesar 52,27% dan untuk ineffective work sebesar 47,73%. Selanjutnya, data dari time studies diurutkan dalam proses chart, cycle chart, dan crew balance chart. Berikut merupakan hasil pembahasan kelompok kami. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, didapatkan LUF pekerja sebesar 60%. Hal tersebut menunjukkan bahwa produktivitas dari pekerja sudah tinggi.
namun dapat dilakukan beberapa improvement. Improvement yang dapat dilakukan adalah pekerja 2 dapat mengembalikan dan mengambil besi setelah pekerja 1 selesai membengkokkan besi, agar pekerja 1 dapat langsung memotong besi yang baru. Improvement tersebut dapat memotong waktu siklus yang tadinya 10 menit menjadi 8,5 menit. Sekian pembahasan dan analisis dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.